Pace bene, masih di mea culpa. Apakah gereja Katolik itu adalah gereja yang diinginkan Kristus? Saya membuat video tentang bacaan. Linknya di deskripsi video ini. Masih berhubungan tentang kesatuan umat. Mengingat bacaan-bacaan terakhir ini membawa orang pada pelan-pelan menuju Pentakosta yang akan dirayakan oleh gereja. Turun Roh Kudus yang membawa kesatuan. Roh Kudus itu menyatukan, tidak mencerai-beraikan. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah gereja Katolik ini memang gereja yang diinginkan oleh Kristus? Saya pikir ini pertanyaan yang cukup provokatif. Dalam arti, orang diajak untuk memberi tanggapan. Bahwa orang tidak menulis komentar di kolom komentar, tidak semua orang menulis itu. Tetapi yang setuju akan dengan bangga mengatakan, oh gereja Katolik lah. Yang tidak setuju akan berkata, halah, tidak usah terlalu sombong lah. Kita semua ini kan diinginkan oleh Kristus. Bukan hanya kalian Katolik saja, katanya. Menarik. Tapi entah setuju, entah tidak setuju, isu tentang gereja Kristus itu harus terus dibicarakan. Mengingat bahwa dalam situasi masa kini, orang banyak kehilangan orientasi dalam hidup. Kehilangan standar bagaimana harus menjalani hidup. Di mana standar ini kita harapkan ditemukan? Kiranya di dalam gereja. Nah, persoalan di gereja Katolik atau tidak di gereja Katolik itu urusan lain. Boleh ribut tentang itu, asal jangan menyakiti. Tetapi gereja, kita maknai ini gereja lebih teologis, menjadi rumah. Di sana kita belajar, ke sana kita bawa pelajaran kita, dan kita yakin iman kita lahir di sana, dirawat di sana, dan dirayakan di sana. Banyak hal yang bisa dikatakan tentang itu. Tetapi beriman itu mengandaikan ada gereja. Beriman kekristenan ya, dalam konteks menjadi seorang Kristen. Ada satu TikToker katanya terkenal di Amerika Serikat sana. Seorang Protestan, laki-laki, masuk menyeruduk ke gereja. Lalu berkhotbah, padahal di dalam sedang ada perayaan. Maria itu tidak bisa disembah begitu, sesat, heresi katanya. Berdua rosario itu tidak benar. Yang paling benar adalah mengenal siapa itu Kristus. Begitu. Soal kebenaran isi, sekali lagi, yang mana yang Kristus inginkan, itu harus tetap kita tanya. Tetapi soal kemasannya, apakah harus dengan menyeruduk semacam itu supaya didengar? Atau jangan-jangan itu menunjukkan di pihak siapa Roh Kudus itu sedang berada? Kan begitu ya? Nah, saya mengambil contoh ini bukan mau menyimpulkan atau mencari solusi dari sana, tetapi mau melihat kenyataan tentang apa sebenarnya gereja itu. Yang itu mengaku sangat Kristen, yang ini mengaku sangat Kristen dengan Bunda Marianya. Lalu adu argumen dengan cara yang katakanlah memalukan. Bagaimana sih sesama Kristen saling seruduk di rumah Tuhan? Kata orang yang sinis nanti. Tetapi terjadi. Nah, apakah gereja Katolik itu adalah gereja yang diinginkan Kristus? Orang yang adalah orang Katolik kiranya juga berani berkata, ya harus. Gereja itu harus berusaha dengan setia membawa cita-cita Kristus itu, mendirikan gerejanya di dunia. Satu, ut omnes unum sim. Dan menjadi satu ini tidak gampang. Tidak gampang. Mempersatukan orang yang ingin menjadi pemimpin di tempat masing-masing itu tidak gampang. Bahwa banyak orang pintar memiliki ajaran-ajaran yang brilian, itu benar. Tetapi bahwa orang pintar mau tunduk karena demi kesatuan, itu
sangat tidak lebih banyak, boleh dikatakan. Rumusannya secara sederhana begini. Kesatuan di dalam gereja bersama sebagai sebuah komunitas, satu saja komunitasnya, itu adalah sesuatu yang mahal, dan itu adalah bahasa yang paling sederhana untuk menginterpretasi gereja itu apa. Karena banyak kumpulan. Kadang kita menurunkan maknanya ke dalam, yang penting hati kita sama-sama mencari yang benar. Bukan hanya orang Kristen yang mencari yang benar. Semua orang kita katakan dalam situasi terbaiknya rindu menemukan kebenaran, dibawa menuju ke kebenaran oleh keinginannya sendiri. Tetapi interpretasi untuk menafsirkan bagaimana caranya sampai kepada kebenaran itu berbeda-beda. Nah, pada akhirnya harus kita katakan gereja Kristus itu tidak bisa berhenti pada satu konsep. Yang penting hati, tidak bisa juga. Karena apa gereja Kristus itu harus dirumuskan dalam satu rumusan yang sama dan diikuti oleh orang-orang yang mempercayainya. Saya mengutip di sini beberapa tulisan dari Bapak Gereja. Gereja itu katanya memang una, santa, katolika, apostolika. Kiranya tetap satu, kuduslah dia, katoliklah dia, universal, apostolika. Seperti yang dimulai oleh para rasul. Ada yang mengatakan, yang mendirikan gereja Katolik itu adalah Kristus. Katolik langsung senang. Tapi bisa saja diragukan dalam arti, Kristus tidak pernah mendirikan gereja secara institusional, membuat satu kelompok yang sangat hierarkis, dengan aset, dengan properti yang sedemikian rapi. Tentu itu pekerjaan manusia juga. Nah, di antara keraguan ini ada satu pertanyaan yang tak bisa dijawab. Kalau begitu, siapa yang mendirikan gereja Katolik? Makie. Siapakah itu? Tidak ada satu nama yang katakanlah sebagai pionir, fondatore. Tidak ada. Bahwa gereja ini sejak semula dimaksudkan untuk merawat gereja Kristus, diharapkan begitu. Tapi apakah gereja masa kini memang yang demikian diinginkan oleh Kristus? Harus diuji terus-menerus, diuji. Selaraskah kehidupan gereja ini dengan gereja yang Kristus ingin dirikan sejak semula? Orang-orang yang ada di dalamnya, cita-citanya, bagaimana nasihat-nasihatnya kepada setiap orang, bagaimana gereja itu dipimpin. Nah, bacaan yang saya anjurkan di awal itu adalah tentang dua Kristus, tentang kesatuan gereja, kesatuan orang-orang, dan itulah gereja. Kalau kita katakan kesatuan gereja, seolah-olah ada gereja ini, gereja itu, gereja ini, gereja itu menjadi satu. Tetapi kesatuan yang adalah gereja, satu gerejanya. Yang mana ini? Yang serentak ada di Afrika, ada di Indonesia, ada di kampung saya, ada di kampung Bapak Ibu sekalian. Nah, bahwa gereja Katolik berusaha menghidupi gereja Kristus itu harus tetap diyakini dan dipandang sebagai sebuah cita-cita yang harus terus hidup. Tetapi harus diakui gereja ini serentak karya manusia dan karya Allah. Karena itu tak luput dari kecacatan juga. Mengingat ini pekerjaan manusia juga. Karena itu di waktu yang sama, seraya tetap meyakini bahwa gereja itu harus satu. Gereja Katolik yang berusaha merawat gereja yang satu harus menjaga dirinya tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik.
Tadi saya menyertakan beberapa kutipan. Jangan berpaling dari gereja. Dan pada saat yang sama, jangan mengabaikan gereja itu. Jangan mencoba menanam benih di luar gereja. Percayalah bahwa tidak ada rumah lain selain gereja. Kata Santo Siprianus, setiap kali kita kutip tulisan Bapak Gereja ini, kita tidak bisa mengabaikan konteks. Siapa maksudnya ini? Bukan kita orang masa kini, bukan. Sekali lagi harus dikatakan, kita ini terlahir ya. Saya terlahir Katolik, di keluarga Katolik, dibaptis di sana, belajar tentang agama Katolik. Oh begitu, saya terima, saya uji. Oh diteruskan, oh diinternalisasi, dipersonalisasi, dijadikan sebagai milik juga. Demikian halnya orang-orang yang lahir di keluarga yang lain, besar di sana, baik, dididik dengan baik oleh orang tuanya, tidak tahu menahu soal sesat tidak sesat. Inilah ajaran gereja tentang Kristus, disampaikan, diteruskan, diwariskan. Belum lagi tidak semua orang benar-benar paham pada imannya, harus mengajari iman itu juga kepada generasi selanjutnya. Lihatlah bagaimana betapa berjuangnya kita untuk tetap selaras dengan cita-cita gereja yang satu yang Kristus maksudkan. Kepada siapa kita bertanya gereja itu tetap satu seperti yang Kristus maksud? Apa maksudnya? Tentu kepada gereja juga. Tapi gereja yang mana? Yang ada dari dulu. Pernyataan Agustinus yang kontroversial ini menutup video ini. Aku tidak percaya kepada Injil kecuali aku tidak akan percaya kepada Injil kecuali jika gereja Katoliklah yang memerintahkan itu. Pace bene.